pagi Mbak. Selamat pagi Bu, mari silakan duduk Bu. Baik, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Mbak, jadi di sini saya akan melakukan konseling mengenai cucu saya Mbak. Oh iya, baik Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rustika dari petugas isi di Posyandu Bunda Bu. Ini dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Sita Mbak. Baik. Ibu Sita, ini cucunya tidak diajak ke sini Bu. Enggak, jadi saya begini Mas, soalnya kalau belajar nanti takutnya rewel gitu. Oke, Kak. Ibu Sita, ini tinggalnya di mana ya, Bu? Rumah saya dekat sini kok, Mbak, cuma di Jalan Mawar nomor 20 ini. Oh iya, tetap itu, Bu. Iya, Mbak. Eh, kemudian untuk usia Ibu sekarang berapa, Bu? Usia saya 48 tahun. Untuk kegiatan sehari-harinya, apakah Ibu ini di rumah saja, Bu? Iya, Mbak, saya tiap hari itu cuma di rumah ngurus cucu gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari konseling kali ini ya Bu. Jadi di sini kita nanti akan melakukan suatu diskusi sehingga Ibu Sita bisa menyampaikan mengenai permasalahan dari cucu itu. Dan setelah itu kita dapat menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi cucu itu. Ibu tidak usah takut. Insya Allah informasi yang diberikan ke saya akan saya jaga kerahasiaannya. Iya, Mbak. Baik Ibu Gita, karena ini konseling pertama, jadi saya akan mengontrak waktu selama kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi ya Bu. Iya, Mbak. Baik Ibu, jadi permasalahan cucu Ibu ini seperti apa Bu? Jadi gini Mbak, tadi kan saya habis makan dari saya ya, terus kata petugas posyandu itu cucu saya memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan umurnya gitu. Kok bisa ya Mbak? Emangnya itu uh, apakah benar itu yang dikatakan oleh petugas posyandunya itu? Oh iya Bu, nanti akan saya jelaskan secara detail ya Bu. Tapi sebelumnya saya akan meminta data-data terkait cucu Ibu dahulu ya Bu. Iya Mbak. Untuk cucunya ini namanya siapa Bu? Nama cucu saya itu Rasya. Oke. Kemudian apakah Ibu tahu usia cucu itu? Kalau Mbak salah itu 24 bulan. Untuk berat badan tinggi badannya berapa ya Bu? Kalau berat badannya itu 18 kilogram, lalu tinggi badannya 95 cm. Cucu Ibu ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Terus Ibu ini rutin datang ke posyandu 1 bulan sekali untuk mengecek pertumbuhan Tasya atau tidak Bu? Kalau itu saya rutin Mbak, jadi setiap bulannya pasti ke posyandu. Oke baik, kemudian Tasya ini setiap hari biasa sama Ibu Sita terus satu bagaimana? Enggak sih Mbak, kalau Rasya itu dititipin ke saya tiap ayah sama ibunya itu kerja, jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu Rasya sama saya, tapi kalau untuk hari Sabtu dan Minggu itu Rasya sama orang tua. Kemudian saya akan bertanya ya Bu, untuk sehari-harinya itu Rasya mengkonsumsi apa saja? Kalau sehari-harinya itu Rasya makannya itu sehari 3 kali. Untuk makanannya itu apa saja itu? Biasanya itu Rasya makannya nasi, terus kalau awalnya itu kadang pakai telur, terus nugget atau sosis goreng gitu-gitu sih. Oke, kemudian apakah ada makanan yang disukai cucu Bu? Ada Mbak, kalau Rasya itu paling suka sama kue gitu, jadi suka sama roti dan juga biskuit yang manis-manis gitu pokoknya. Lalu untuk konsumsi sayur dan buahnya bagaimana? Rasya itu jarang kalau buat konsumsi buah sama sayur. Kalau sayur itu dia cuma suka sama wortel gitu, tapi kalau buah kan ya buah jeruk gitu sih Mbak. Oh seperti itu Bu. Terus untuk pemberian susunya itu berapa kali itu dalam sehari? Kalau sehari itu Rasya bisa habis kira-kira ya 1 liter atau susu gitu sih. Kalau itu saat sekali minum kira-kira berapa ml itu? Biasanya kalau sekali minum itu ya 150 sampai 200 gitu. Baik itu untuk konsumsi susunya ini susu formula saja atau masih dibeli ASI eksklusif? Iya Mbak, kalau susunya itu cuma susu formula.
Untuk merek susu formulanya itu apa ya Bu? Apakah Ibu tahu? Kalau nggak salah itu mereknya S26 Total Gold itu. Seperti itu Bu. Kemudian dalam sehari-hari, Tasya ini sering bermain keluar rumah dengan teman-temannya atau hanya di dalam rumah saja Bu? Kalau orang lain itu seringnya di rumah sih Mbak. Biasanya itu ya cuma itu nonton televisi, kalau enggak ya main game gitu. Jadi jarang keluar-keluar gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas informasinya. Iya Mbak, sama-sama. Oke, baik. Saya akan mencari status gizi dari Tasya terlebih dahulu ya Bu dengan menggunakan Z-score. Iya Mbak. Tapi sebelumnya Z-score itu apa? Jadi Z-score itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan status gizi berdasarkan beberapa indikator itu. Jadi dengan menggunakan Z-score itu kita bisa menentukan dari status gizinya gitu. Iya Bu, sebentar ya Bu, saya hitung terlebih dahulu. Jadi setelah saya hitung status gizi dari cucu ibu dengan menggunakan Z-score, cucu ibu ini memiliki status gizi yang lebih. Jadi bisa dilihat di grafik ini Bu. Menurut grafik Z-score berdasarkan berat badan per tinggi badan, status gizi cucu ibu ini berada di atas garis hitam. Hal ini menunjukkan bahwa Rasya memiliki status gizi yang tergolong obesitas. Kemudian berdasarkan grafik Z-score dengan indikator indeks massa tubuh per umur juga menunjukkan bahwa status gizi Rasya itu termasuk kategori obesitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasya memiliki status gizi yang lebih Bu. Jadi itu apa ya Mbak? Kan Rasya tidak dikatakan memiliki status gizi yang lebih. Untuk penyebabnya itu bisa dari beberapa faktor Bu, seperti pola makan yang kurang tepat dan kurangnya aktivitas fisik dari anaknya itu juga dapat mempengaruhi Bu. Gitu ya Mbak. Iya Bu, kemudian berat badan Rasya itu kan 18 kilo ya Bu. Nah itu sebenarnya berlebihan Bu. Lalu kalau untuk berat badan normal untuk anak seusia Rasya itu berapa coba? Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi untuk anak seusia Rasya atau 2 tahun itu berat badan yang ideal itu 13 kilo Bu. Gitu ya Mbak. Kemudian untuk tinggi badannya sendiri Rasya gimana Mbak? Udah tergolong normal atau belum? Kalau untuk tinggi badannya, anak seusia Rasya itu normalnya kan 92 cm, sedangkan tinggi badan Rasya saat ini kan sudah 95 cm, sehingga untuk tinggi badan Rasya itu sudah masuk dalam kategori normal. Iya Mbak. Lalu kalau gimana caranya untuk mengatasi agar Rasya itu memiliki berat badan yang normal gitu? Untuk mengatasinya dapat melakukan berbagai hal seperti memperbaiki pola asuh cucu itu, mengatur pola makannya, kemudian mengajak cucu itu untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang ringan. Caranya gimana Mbak? Untuk mengatur pola makannya, itu dapat dilakukan dengan mengurangi porsi makan nasinya. Untuk porsi makan utamanya itu bisa diimbangi dengan pemberian sayur dan lauk yang bervariasi. Kemudian ibu pelan-pelan mengganti atau mengurangi pemberian kuenya. Jadi untuk camilannya ini bisa dibagi dalam buah-buahan. Terus kalau memang harus anaknya minta diberi kue itu sehari 1 kali saja Bu. Gitu. Lalu bagaimana caranya biar Rasya itu mau makan sayur gitu Mbak? Soalnya susah kalau gitu. Contohnya, ibu bisa mengkombinasikan olahan sayur dan lauknya. Misalnya, ibu bisa memberikan telur dadar, namun diberi tambahan sayur-sayuran seperti wortel dan jagung. Lalu ibu juga bisa memberikan nugget sayur seperti itu Bu. Untuk cara pembuatan dan referensinya ibu bisa melihat di dalam video ini yang ini saya berikan ke ibu. Selain itu juga bisa memberikan jus buah ke Rasya. Namun untuk jus buahnya ini tanpa diberi pemanis ya Bu, seperti gula atau madu. Iya Mbak, lalu kalau buat pemberian susu formulanya itu gimana? Kalau untuk pemberian susu formulanya itu dikurangi saja Bu. Dalam sehari itu bisa memberikan susu formulanya sebanyak 3-4 kali dengan frekuensi 150 sampai 200 ml.
Gitu. Mbak nanti apa saja? Selain itu ya Bu, sebisa mungkin Rasya itu diajak ke luar rumah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Jangan dibiarkan saja di dalam rumah dan hanya melihat televisi dan bermain game. Karena kan kalau anaknya diajak bermain keluar rumah sama temannya itu, nanti Rasya akan melakukan aktivitas fisik seperti berlari-lari sama temannya saat bermain. Ya gitu. Ya juga ya Mbak. Jadi dari beberapa saran yang saya sampaikan tadi, kira-kira yang akan dilakukan yang mana ya Bu? Sepertinya saya akan mencoba mengganti cemilannya Rasya dengan buah-buahan gitu, lalu juga mengurangi frekuensi pemberian susu. Baik Ibu, komitmen itu sudah saya catat. Ibu berkomitmen untuk mengganti camilan Rasya dengan buah-buahan, lalu mengurangi frekuensi pemberian susu formulanya, dan mencoba mengajak Rasya untuk beraktivitas fisik di luar rumah ya Bu. Iya Mbak. Oke baik, jadi nanti kita bisa mengevaluasi selama 1 bulan ke depan. Apakah Ibu sudah melakukan komitmen ini dengan baik dan melihat apakah status gizi Rasya sudah membaik atau belum. Nanti Ibu dapat bertemu lagi dengan saya saat kegiatan konseling selanjutnya ya Bu untuk melihat hasilnya. Iya Mbak. Baik Ibu, sebelum saya mengakhiri proses konseling di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sepertinya untuk saat ini belum ada Mbak. Oke baik, namun jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menghubungi saya melalui telepon atau WhatsApp saya ya Bu. Ini untuk kartu nama saya ya Bu, di sini sudah ada nomor saya. Iya Mbak. Semoga konseling yang telah dilakukan kali ini dapat membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan gizi dari Rasya ya Bu. Iya Mbak. Oh iya Bu, nanti tolong sampaikan juga ya Bu ke ibunya Rasya terkait hasil intervensi yang telah kita sepakati tadi, supaya ibunya itu juga menerapkan intervensi tersebut Bu ke Rasya saat Rasya itu diasuh sama ibunya. Oh iya Mbak, pasti nanti akan saya sampaikan juga ke ibunya akan mengikuti solusi dari Mbak. Oke baik Ibu. Iya Mbak, terima kasih ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya Bu, sama-sama.